Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer dengan dosen pengampu Bapak Irfandi SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Pimpi Sela Sigalingging dengan NIM 4192421011 dari kelas Pendidikan Fisika A 2019. Kita masuk pada analisis situasi, di mana pada menganalisis situasi pembelajaran berbantuan komputer ini, sebaiknya kita mengetahui 5 hal ini. Jadi, dengan mengetahui 5 hal ini, kita akan menganalisis situasi pada pembelajaran berbantuan komputer saat ini. Yang pertama, mengenai pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai suatu rancangan atau pola konseptual yang memiliki nama, sistematis dapat digunakan dalam menyusun kurikulum, memanajemen materi, mengatur aktivitas peserta didik, memberi petunjuk bagi pengajar, mengatur setting pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mengarahkan pada tujuan yang diharapkan, dan mengevaluasinya, yaitu mengukur, menilai, dan memberikan feedback. Adapun 4 model pembelajaran berbantuan komputer ini, yang pertama ada model tutorial. Model tutorial adalah program yang didesain untuk berperan sebagai tutor bagi peserta didik. Artinya bahwa model ini disajikan dalam format dialog dengan peserta didik. Dalam model tutorial berisi tentang konsep, penjelasan, rumus-rumus, prinsip, bagan, dan lain-lain. Model kedua adalah model drill and practice. Model drill and practice berdasar asumsi bahwa konsep-konsep dasar telah dikuasai oleh peserta didik dapat digunakan untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret, dan menjelajahi daya tangkap mereka tentang materi. Yang ketiga adalah model simulation. Model simulation adalah suatu gambaran atau model dari peristiwa, objek, atau beberapa fenomena yang disederhanakan yang meliputi unsur-unsur penting. Dan yang keempat adalah model problem solving. Model problem solving, seperti model simulation, didesain dengan memanfaatkan kemampuan komputer untuk meningkatkan, mengajar, dan belajar strategi pemecahan masalah tingkat lebih tinggi. Pada model yang pertama dan kedua, yaitu tutorial dan drill and practice ini, berperan utama sebagai pengajar. Dan untuk model simulation dan problem solving ini bertujuan untuk mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan discovery. Selanjutnya kita masuk pada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Adapun pengertian media pembelajaran yang lain adalah alat bantu yang berisikan materi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar sehingga pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. Adapun jenis-jenis media yang didasarkan pada bentuknya ada 4, yaitu yang pertama media visual. Nah, media visual yaitu media yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca. Misalnya, gambar, foto, grafik, diagram, bagan, poster, kartun, komik, buku, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah media audial. Media audial adalah media yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk yang hanya dapat didengar, misalnya radio, tape recorder, laboratorium bahasa, player MP3, dan lain-lain. Media yang ketiga yaitu projected still media, yaitu media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang tidak dapat bergerak, misalnya slide PowerPoint, mikrofilm, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah projected motion media, yaitu media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang dapat bergerak, misalnya film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran berbasis ICT atau TIC. Nah, perkembangan Information and Communication Technology atau ICT atau sering kita sebut dengan TIC dalam beberapa dekade terakhir ini sangat cepat
berjalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk jaringan komputer. Nah, perkembangan teknologi ICT atau TIK memungkinkan pemanfaatan fungsi berbagai media pembelajaran dengan menggunakan satu alat yang disebut dengan multimedia, yang mampu menyampaikan informasi dan materi pembelajaran dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, film, bahkan interaksi. Nah, komputer ini adalah salah satu alat multimedia. Nah, adapun jenis-jenis multimedia dalam pembelajaran, yang pertama yaitu multimedia presentasi pembelajaran, yaitu multimedia pembelajaran yang tidak dapat digunakan untuk belajar secara mandiri oleh peserta didik, melainkan digunakan oleh pengajar untuk membantu penyampaian pembelajaran di kelas. Bentuknya dapat berupa slide PowerPoint yang dilengkapi suara, animasi, video, namun tidak memungkinkan terjadinya interaksi dengan peserta didik. Yang kedua yaitu multimedia pembelajaran mandiri, yaitu multimedia yang berupa software pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri tanpa bantuan atau kehadiran dari pengajar. Biasanya multimedia dalam bentuk ini memungkinkan pembelajar untuk berinteraksi, misalnya melakukan navigasi ke berbagai materi pembelajaran, atau aktivitas belajar seperti membaca, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal-soal, mencoba dan menjalankan simulasi, bahkan melakukan pemecahan masalah. Kita masuk pada submateri yang keempat, yaitu tentang ICT dalam pembelajaran. Adapun strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran, yang pertama itu adalah ICT sebagai alat bantu media. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file, slide PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CAI atau Computer Aided Instruction, program simulasi, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari ICT sebagai alat bantu media ini, yang pertama memvisualisasikan konsep-konsep abstrak, yang kedua mempermudah memahami materi-materi yang sulit, yang ketiga mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual, yang keempat menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format sehingga pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajar dan materi pembelajaran dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Nah, di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas atau perpustakaan. Nah, kemajuan dunia ICT, khususnya internet, telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk e-learning, di mana seorang pengajar dapat mengelola proses pembelajaran dan peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga itu adalah ICT sebagai sumber belajar. Nah, perkembangan ICT yang pesat tidak hanya dalam bentuk teknologi saja, namun juga dalam bentuk isi atau konten. Nah, beberapa contoh sumber belajar berbasis ICT adalah Encyclopedia Britannica, Microsoft Encarta, dan ensiklopedia gratis atau Wikipedia yang berkembang secara pesat. Pada sumber belajar melalui berbasis ICT ini dapat diakses melalui web yang sudah tersedia di Google. Yang keempat ada ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT pada saat ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi khalayak umum, tetapi juga bagi para pengajar, di mana untuk meningkatkan profesionalisme. Selain dengan meningkatkan keterampilannya dalam meningkatkan ICT dan memanfaatkannya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, para pengajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Para pengajar dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, baik pengetahuan bidang ilmunya yang up to date, pengetahuan tentang teori-teori belajar dan metode pembelajaran yang terbaru, hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmunya, maupun penelitian pendidikan oleh peneliti lain. Nah, selain itu dengan memanfaatkan ICT, para pengajar ini dapat berkomunikasi dengan sejawat maupun pakar untuk berdiskusi dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Submateri selanjutnya adalah perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT.
Secara umum, perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak, yaitu software. Perangkat keras dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Pada saat ini, sangat banyak tersedia pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Software pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software umum sampai software khusus pengembangan media. Contohnya itu yang pertama yaitu MS Word atau Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstual berupa tulisan maupun gambar. Selanjutnya ada MS PowerPoint, yaitu dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video, serta untuk membuat media interaktif. Selanjutnya ada MS Excel, yaitu software pengolah lembar data yang dapat digunakan untuk membuat media yang berupa grafik maupun untuk membuat simulasi. Selanjutnya ada MS Paint yang digunakan untuk menggambar dan mengolah citra. Selanjutnya ada juga MS Movie Maker sebagai software pengolah video. Dan ada pun software aplikasi khusus seperti MATLAB, Maple, Grapes, Car, dan yang lain-lain. Nah, dengan mempelajari atau mengetahui 5 subtopik yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti situasi pembelajaran berbantuan komputer saat ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat berkembang. Pembelajaran berbantuan komputer ini sangat bermanfaat untuk khalayak umum, khususnya dalam pembelajaran atau dunia pendidikan saat ini. Adapun ruang lingkup permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran berbantuan komputer ini. Di sini saya mengutip berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suryansyah pada tahun 2015. Terdapat permasalahan yang terjadi dalam mengembangkan pembelajaran berbantuan komputer. Di antaranya yang pertama itu masih banyak sekolah yang belum tersentuh dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua, paradigma berpikir masyarakat. Paradigma berpikir masyarakat terpaku pada asumsi bahwa indikator keberhasilan pembelajaran adalah apabila pembelajaran dapat dilakukan di kelas dengan suasana yang tenang, siswa dapat duduk manis, peralatan belajar yang termasuk komputer jangan sampai rusak. Yang ketiga, tingkat profesionalisme guru masih belum seluruhnya standar. Akibatnya, strategi pembelajaran inovatif masih jarang dilakukan. Hal ini terkait dengan model dan mekanisme pembinaan, evaluasi kinerja, dan mungkin model sertifikasi termasuk kebijakan sertifikasi yang belum mendukung lahirnya profesionalisme yang tinggi. Dan yang keempat yaitu kematangan dan budaya belajar siswa masih belum mendukung sepenuhnya dalam penggunaan model pembelajaran berbasis TIK. Kalaupun siswa menggunakan TIK, lebih banyak menggunakan sebagai media, bukan sebagai sarana penggalian sumber-sumber belajar mutakhir. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan dan budaya belajar yang belum mendukung budaya belajar berbasis TIK. Selanjutnya, idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer pandemi saat ini. Seperti kita ketahui bahwa terdapat model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berbantuan komputer secara umum yang diklasifikasikan menjadi 4 model yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu model tutorial, model drill and practice, model simulation, dan model problem solving. Adanya pandemi COVID-19 bukan hanya memperburuk perekonomian, namun juga mengganggu kegiatan pendidikan di Indonesia. Pandemi saat ini memaksa kita untuk tetap tinggal di rumah serta menjaga jarak agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya pun harus dilakukan di rumah. Banyak hal yang dilakukan guru untuk membuat siswanya tetap belajar, efektif, dan efisien walau hanya dari rumah, salah satunya dengan belajar via online, berupa pemberian materi melalui aplikasi belajar seperti Google Classroom, Schoology, serta LMS atau Learning Management System lainnya atau melalui aplikasi chat orang tua. Dalam pembelajaran khususnya fisika terdapat pembelajaran praktikum. Nah, untuk kegiatan praktikum pada masa pandemi ini hanya ada satu alternatif yang dengan menggunakan media praktikum online
yang laboratorium virtual di mana model yang dilakukan adalah model simulasi. Laboratorium virtual adalah laboratorium yang berada di dalam perangkat komputer atau laptop yang digunakan siswa dalam melakukan eksperimen dengan aplikasi tanpa memerlukan adanya alat-alat laboratorium nyata. Media laboratorium virtual adalah suatu media berbasis komputer berupa simulasi dengan kegiatan praktikum seperti halnya kegiatan eksperimen dilakukan sebenarnya. Dengan menggunakan model simulasi komputer, peserta didik atau siswa menjadi bagian penting dari lingkungan belajar dan biasanya dapat mengetahui secara langsung hasil dari keputusan yang dibuat dalam lingkungan saat ini. Jadi idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer saat ini, khususnya pada bidang fisika dalam praktikum dengan menggunakan model simulasi. Demikianlah dapat yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.